Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 32 ayat 10. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Puji Tuhan, ini adalah ungkapan dari pemazmur bagaimana luar biasanya Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Ini adalah nyanyian dari Daud yang bersuka cita karena Tuhan mengampuni dosanya. Sebab itu ketika kita memelihara dosa, ketika kita menyimpan kesalahan kita, maka kita dihisapkan seperti orang fasik. Sebab itu, kalau kita membaca Mazmur 32 ayat 10 ini adalah pengalaman dari seorang yang bernama Daud. Daud katakan orang fasik, yaitu orang yang tinggal di dalam kejahatannya. Orang yang berbuat kesalahan, orang yang bermusuhan dengan Allah, orang yang bersalah karena dosa. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, kita sudah diingatkan ada banyak kesakitan yang akan diderita orang fasik. Itu bukan berarti hanya berbicara tentang orang yang di luar Tuhan. Tapi ini adalah pengalaman Daud yang sudah hidup di dalam Tuhan, namun dia menyimpan dosa. Dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak mau berubah. Dia berdosa, tetapi karena dia tidak mau berubah, maka Alkitab katakan, pengalaman Daud katakan di dalam ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang kelima. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di sini kita jumpa pengalaman yang diungkapkan oleh Daud, yaitu dia pernah mengalami banyak kesakitan. Dia pernah mengalami banyak masalah dengan dirinya sendiri. Tetapi dia tahu bahwa kalau orang itu bertobat, orang itu kembali kepada Tuhan, tidak berseberangan dengan Tuhan, maka orang itu akan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan bahwa orang yang jahat adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Kita bisa jadi anak Tuhan, tapi dalam beberapa hal ayat firman Tuhan mengingatkan kita tidak setuju dengan firman Tuhan. Itu adalah sikap bermusuhan dengan Allah. Kita tidak mau melakukan firman Allah. Itu sikap kita berseberangan dengan Tuhan. Nah, sebab itu pemazmur katakan jika kita ada dalam posisi itu, kita tidak beda dengan orang fasik. Dan orang fasik itu akan selalu banyak penderitaannya. Jadi,
Orang percaya, anak Tuhan, kita harus menjaga diri kita sendiri. Bukan sibuk urus orang lain, tapi sibuk urus diri kita. Apakah kita masih ada di pihak Tuhan? Apakah kita masih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah kita berseberangan dengan Tuhan? Dan di saat kita berseberangan, kita tidak beda dengan orang fasik, orang yang berbuat kesalahan. Nah, sebab itu dikatakan tadi orang yang berbuat kesalahan, orang-orang itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Mereka perlu dikendalikan seperti kuda atau bagal yang perlu dipakaikan kekang tali les yang diikat dan mengikat mulutnya supaya dia tidak bebas. Ketika dia salah, dia ditarik ke kanan atau ditarik ke kiri untuk menghindar dari perbuatan yang berbahaya di depannya. Nah, itulah yang diingatkan oleh pemazmur kepada kita, bahwa jika kita berseberangan dengan Tuhan, jika kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita dihisapkan tidak berbeda dengan orang fasik. Dan orang-orang itu harus dikendalikan dengan kekang. Sebab itu tidak heran kita lihat Naomi. Ketika dia sudah mengalami banyak susah, baru dia kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia harus dikenakan kekang untuk balik kembali cari Tuhan. Balik kembali datang ke Bethlehem. Begitu banyak cara Tuhan pakai untuk membawa orang benar yang sesat, yang salah, yang berseberangan kembali kepada Tuhan. Karena jika kita bertahan dalam kelemahan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, maka Alkitab sudah katakan dengan jelas, banyak kesakitan menanti kita. Banyak kesukaran akan kita jalani. Banyak keadaan yang tidak nyaman kita harus tempuh itu. Dan nanti satu saat baru kita sadar. Seperti Naomi katakan, jangan panggil aku lagi manis, karena banyak hal yang tidak baik Tuhan sudah izinkan aku harus alami itu. Sekarang aku kembali kepada Tuhan. Dengan tangan yang penuh aku tinggalkan Bethlehem, tetapi dengan tangan yang kosong aku dibawa kembali ke Bethlehem. Itu adalah satu pernyataan bagaimana sikap yang salah dari orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tetapi masih mengambil sikap bermusuhan dengan Allah, bertentangan dengan Tuhan. Kita lihat begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan yang sedang ada di depan kita. Pandemi tidak akan selesai 1-2 minggu. Pandemi tidak akan selesai 1-2 tahun. Bukti sejarah perjalanan peradaban manusia, pandemi seperti ini berjalan 5 tahun. Dan oleh sebab itu mari kita orang percaya, Allah memberi kita kesempatan untuk melewati hari-hari dengan kondisi seperti ini, untuk membawa kita jadi orang yang lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi orang percaya yang tidak berseberangan dengan Tuhan. Karena orang percaya kepada Tuhan, orang-orang itu dikelilingi dengan kasih setianya. Sebab itu, mari kita yang sudah pergi bekerja, kita yang sudah pergi berbisnis, kita yang sedang sekolah, ataupun kita yang sedang sibuk dengan tugas kita di rumah kita masing-masing, ingatkan dirimu, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah orang yang memihak kepada Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, karena engkau dikelilingi dengan kasih setianya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami
di saat kami ada di pihak Tuhan, di saat kami tidak berseberangan dengan Tuhan, kami akan dikelilingi dengan kasih setia-Mu. Kami sadar Bapa, kami hidup di zaman yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, bahkan pandemi yang sedang melanda seluruh dunia ini. Bapa, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami ada di pihak Tuhan, sehingga hari ini kami dilingkungi dan kami diliputi dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, baik bagi anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, dan studi, ataupun yang sudah sibuk di kegiatan kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, mengingatkan kami, supaya kami tidak mengambil bahagian dalam kehidupan yang salah, karena kami dihisapkan sama seperti orang fasik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Hari ini ibadah Pelprip dimulai pada jam 6 sore, disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, dilewatkan melalui ruangan Alpha Omega. Dan besok bagi Pelwap, ibadah Pelwap jam 4 sore, disiarkan juga melalui YouTube channel dan Facebook page. Tuhan Yesus memberkati.